Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul pada video kali ini, saya akan memberikan proses penyelesaian program linear menggunakan metode grafik dan garis kelitik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah program linear, dosen pengampu Ibu Deta Lianori dan Munahevi SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mentari Sekarwati dengan NIM 410142103. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya memiliki dua permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan materi program linear. Yang pertama yaitu ada permasalahan masih-masih dan yang kedua ada permasalahan mini-masih. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada persoalan yang pertama, yaitu permasalahan masing-masing. Nah, di sini disediakan suatu masalah yang berhubungan dengan masalah kita sehari-hari, yaitu suatu perusahaan boneka memerlukan 4 bahan A dan 6 bahan B per minggu untuk masing-masing hasil produknya. Perusahaan boneka ini menghasilkan dua jenis karakter boneka, yaitu si Unyil dan Pak Oga. Setiap boneka si Unyil memerlukan 1 bahan A dan 2 bahan B, sedangkan untuk setiap boneka Pak Oga memerlukan 2 bahan A dan 2 bahan B. Bila keuntungan untuk boneka si Unyil dan Pak Oga masing-masing berturut-turut 3.000 dan 2.000, tentukan keuntungan maksimal yang diperoleh perusahaan boneka tersebut. Nah, untuk permasalahannya ini, penyelesaiannya memiliki beberapa langkah nih teman-teman. Yaitu pada langkah yang pertama ini kita harus menentukan tipe masalahnya. Karena tipe masalahnya ini kita ketahui dari soalnya. Yang tadi itu untuk meminta ditentukan keuntungan maksimal. Jadi, tipe dalam masalah ini berupa maksimum karena berhubungan dengan keuntungan. Nah, kemudian, untuk langkah yang kedua ini kita harus mendefinisikan variabel keputusan. Kita misalnya besar keuntungan dengan maksimal yang diperoleh perusahaan tersebut adalah yet maksimal. Yet maksimal. Dan besar keuntungan maksimalnya dan besar keuntungan maksimalnya yang diperoleh perusahaan tersebut dipeng- dipengaruhi oleh banyaknya produksi jenis karakter boneka, yaitu si Unyil dan Pak Oga. Sehingga dapat dimisalkan untuk variabel X-nya ini, yaitu kita misalkan banyaknya karakter boneka si Unyil yang diproduksi dan untuk variabel Y-nya kita misalkan bahwa banyaknya karakter boneka si Pak Oga yang diproduksi. Boneka Pak Oga
PAOK yang diproduksi. Nah, untuk langkah yang kedua ini kita sudah selesai, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan fungsi tujuan. Dari informasi soal diperoleh bahwa keuntungan keuntungan untuk boneka si Unyil dan Pak Oga masing-masing berturut-turut 3.000 dan 2.000. Nah, dengan demikian diperoleh fungsi tujuannya yaitu 3.000 3.000x 3.000x plus 2.000z. Nah, untuk selanjutnya, pada langkah keempat ini berdasarkan dengan variabel keputusan yang sudah kita tentukan, di langkah yang keempat ini kita akan merubah suatu permasalahan pada soal cerita tadi menjadi suatu model matematikanya. Di sini saya menggunakan tabel pembantu untuk memudahkan saya dalam membuat model matematikanya. Nah, dari permasalahan yang kedua, variabelnya itu untuk boneka si Unyil adalah kita misalkan adalah X dan untuk boneka Pak Oga adalah Z. Nah, untuk variabel boneka si Unyil ini dengan bahan A yaitu X dan bahan B 2X dengan keuntungan 3.000X. Ini berdasarkan dengan soal yang di atas ya teman-teman. Kemudian untuk variabel yang boneka Pak Oga ini yaitu untuk bahan A memerlukan 2Z dan bahan B memerlukan 2Z. Kemudian keuntungannya memperoleh 2.000Z. Dengan batasan untuk batas A yaitu 4 dan batasan bahan B adalah 6. Dengan begitu, maka kita bisa memperoleh suatu model matematikanya yaitu X plus 2Z lebih dari sama dengan, mohon maaf, kurang dari sama dengan ya teman-teman. Karena ini konteksnya adalah keuntungan. Kalau keuntungan itu maka kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan 4 dan 2. 2X plus 2Z kurang dari sama dengan 6. Nah, kita sudah mendapatkan model matematikanya ini teman-teman, yaitu X plus 2Y kurang dari 4 dan 2X plus 2Y kurang dari 6. Selanjutnya kita pada langkah kelima ini, yaitu mengenai persyaratan non negatif. Nah, banyaknya jenis karakter boneka si Unyil dan Pak Oga yang diproduksi tidak mungkin bernilai negatif. Jadi untuk X adalah lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian permasalahan menggunakan metode grafik dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Kemudian pada langkah awal kita masukkan persamaan dari model matematika yang kita peroleh tadi teman-teman.
Tadi itu kan dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, kita ubah menjadi suatu persamaan, teman-teman. Yaitu, tadi kita memiliki dua model matematika, yaitu X plus Y plus 2Z sama dengan 4. Karena kita harus memasukkan suatu persamaan ya, teman-teman. Kemudian ada juga 2X plus 2Z sama dengan 6. Nah, seperti ini garis yang kita hasilkan, kita peroleh. Nah, untuk langkah yang kedua, kita masukkan semua kendala yang ada pada permasalahan tersebut dan juga permasalahan non-negatifnya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya nih, teman-teman. Oke, tadi terdapat kendala-kendala itu tadi yang modal matematikanya ini ke dalam bentuk pertidaksamaan ya, teman-teman. Tadi ada X plus 2Z lebih dari sama dengan mohon maaf, kurang dari sama dengan 4 dan 2X plus 2Z kurang dari sama dengan 6 dan untuk persyaratan negatifnya sekalian dimasukkan ya, teman-teman. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri ini ada yang berwarna berbeda, yaitu berwarna biru muda ini merupakan suatu himpunan penyelesaiannya ya, teman-teman. Jadi di sini itu merupakan suatu himpunan penyelesaian. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan titik potong yang berada di daerah penyelesaian ini dengan menggunakan perpotongan dua objek. Untuk itu, perhatikan kursornya yang teman-teman. Nah, kita potong ini. Ini kita rename menjadi O. O. Oke. Kemudian ini titik A. Dan ini titik B. Kemudian ini ada titik C. Nah, di sini kita peroleh titik O itu yaitu perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y yaitu di 0,0. Kemudian untuk titik A, kita memperoleh perpotongan antara sumbu X dan Y yaitu 3,0. Kemudian untuk titik B, yaitu perpotongan antara sumbu X dan Y yaitu 2,1. Dan kemudian ada titik C, yaitu antara perpotongan sumbu X dan Y yaitu 0,2. Nah, kemudian untuk menentukan nilai maksimumnya, kita masukkan fungsi tujuannya, teman-teman. Yaitu tadi f x, z sama dengan 3000x plus 2000z. Kemudian setelah itu, teman-teman, kita perlu bantuan menggunakan spreadsheet yang ada di sini. Ini spreadsheet. Nah, di sini ya, teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan titik. Kemudian di sini kita masukkan f x, z sama dengan z.
Kita masukkan titik-titik yang sudah kita peroleh tadi nih teman-teman. Itu ada titik O, enter, titik O, enter, titik A, enter. Oh ya teman-teman, ini langsung secara otomatis berubah ya teman-teman, sesuai dengan titik yang kita tuju, kemudian nanti akan muncul koordinatnya. Titik koordinat. Pak. Kemudian titik C. Nah, yang ini juga sama, ya. Masukkan F, O, FO, kemudian F, A, enter, F, B, enter, F, C. Nah, berdasarkan perhitungan spreadsheet ini diperoleh nilai maksimumnya yaitu 9.000 dengan titik koordinat 3,0 itu di titik A. Nah, di sini ya teman-teman. Karena kita ini sudah selesai untuk penyelesaian permasalahan menggunakan metode grafiknya, maka kita juga akan menyelesaikan masalahnya ini dengan menggunakan metode garis lidik, yaitu dengan cara memasukkan fungsinya lagi. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman, yang ini kita hapus dulu aja ya. Kita menggunakan, akan menyelesaikan dengan metode garis lidik. Nah, ini kita hapus dulu ya teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya ketika kita ingin melakukan penyelesaian permasalahan ini dengan metode garis lidik, yaitu dengan cara masukkan fungsi tujuannya dengan persamaan sama dengan K, teman-teman. F, X, Z sama dengan, maaf tidak, 30X plus 2000 Z sama dengan K. Nah, untuk K-nya sendiri ini bebas ya teman-teman, kita yang menentukan sendiri. Misalnya saya ambil untuk K lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 20.000. Nah, di sini kita coba menjalankan. Mohon maaf, ini kelebihan ya teman-teman. Stop dulu. Ini kelebihan karena ini harusnya 2000. Ini jalannya teman-teman. Oke, stop. Nah, setelah kita jalankan ini, kita akan, bentar, ini kita setting dulu ya teman-teman, biar bisa kelihatan, ini. Kita masukkan show objeknya. Nah, gini. Oke. Nah, kemudian tadi setelah kita jalankan, kita ulang ya teman-teman ya. Nah, dari sini K sama dengan 0. K sama dengan 0. Kemudian kita jalankan garis lidiknya ini. Yang pertama yaitu melewati titik 0. Titik titik O yaitu dengan K-nya sama dengan 0. Kemudian kita jalankan lagi untuk yang kedua ini tepat tepat nilai K-nya yaitu 4000. Kemudian kita jalankan lagi melewati titik B yaitu dengan K sama dengan
8.000. Nah, kemudian kita jalankan lagi dengan melewati titik A, yaitu tepat jika sama dengan 9.000. Nah, jadi teman-teman, dari menggunakan metode garis lidik dan juga menggunakan metode grafik tadi, bahwa titik yang memiliki nilai maksimum yaitu berada pada titik A, yaitu 3,0 dengan memperoleh nilai yaitu 9.000. Oke. Jadi, ulannya yaitu berdasarkan pada perhitungan dengan menggunakan metode garis metode metode garis metode grafik dan juga metode garis lidik diperoleh keuntungan maksimal yang diperoleh keuntungan maksimal pada suatu perusahaan boneka tersebut yaitu adalah sebesar 9.000 rupiah dengan memproduksi tiga banyaknya jenis karakter boneka si unyil dan 0 jenis dan 0 banyaknya jenis karakter boneka Pak Oga. Oke, kita sudah selesai untuk penyelesaian permasalahan maksimasi. Kemudian untuk persoalan yang kedua yaitu ada permasalahan minimasi, teman-teman. Di sini disediakan suatu soal cerita yaitu suatu toko yang menyediakan alat memancing menjual dua jenis alat pancing, yaitu alat pancing standar dan premium. Alat pancing tersebut terbuat dari bahan A dan bahan B. Toko membutuhkan setidaknya 16 bahan A dan 24 bahan B. Pada alat pancing standar dibutuhkan 2 bahan A dan 4 bahan B. Sedangkan pada alat pancing premium dibutuhkan 4 bahan A dan 3 bahan B. Harga beli alat pancing yang standar yaitu sebesar 3.000 per unit dan harga untuk pancing premium 600.000 per unit. Berapakah banyak dari setiap jenis alat pancing yang harus dibeli untuk meminimalkan total biaya bahan? Nah, ini sama dengan yang tadi ya, teman-teman. Cuman yang ini permasalahannya yaitu permasalahan minimum. Bagaimana caranya? Yaitu seperti tadi, yaitu dalam penyelesaiannya itu memiliki beberapa langkah. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu menentukan tipe masalahnya. Tipe dalam permasalahan ini karena disuruh untuk meminimalkan total biaya bahan. Jadi merupakan suatu permasalahan
permasalahan minimum karena menyangkut biaya bahan. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua ini kita harus mendefinisikan variabel keputusan, yaitu yaitu kita dengan memisalkan ya teman-teman. Misalnya, misalnya, misalnya besar biaya bahan adalah yet min yet yet min. Nah, kemudian besar biaya bahan ini biaya 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 bahan seminimal mungkin ditentukan oleh banyaknya jenis alat pancing standar dan banyaknya jenis alat pancing premium yang harus dibeli. Sehingga kita misalkan ya teman-teman, untuk X ini, untuk variabel X, yaitu merupakan banyaknya jenis alat pancing standar, dan untuk variabel Y, yaitu banyaknya jenis alat pancing premium yang dibeli. Oke. Untuk langkah yang ketiga ini kita akan menentukan fungsi tujuannya teman-teman. Nah, dari informasi soal kita peroleh bahwa untuk harga beli alat pancing yang standar yaitu 300.000 per unit. Dan harga untuk pancing premiumnya ini 600.000 per unit. Jadi kita peroleh bahwa fungsi tujuannya yaitu F, X, Z-nya adalah 300.000 X plus 600.000 Z. Nah, kemudian teman-teman, untuk langkah yang keempat ini kita akan menentukan atau merumuskan kendala-kendala yang kita dapatkan ya teman-teman dari persoalan ini. Untuk langkah yang keempat sama seperti tadi, untuk mempermudahkan dalam memodelkan matematikanya, saya membutuhkan bantuan tabel ya teman-teman. Nah, sesuai dengan langkah yang kedua, tadi kita sudah memisalkan ya, bahwa untuk alat pancing yang standar ini merupakan variabel X, dan untuk yang alat pancing yang premium ini kita misalkan dengan variabel Y. Nah, untuk variabel standar ini kita membutuhkan bahwa bahan A-nya yaitu 2X dan bahan B-nya yaitu 4X dengan harga beli 300.000 X. Kemudian untuk variabel yang premium ini yaitu dengan bahan A memerlukan 4D dan kemudian bahan B-nya yaitu 3Z dengan harga belinya 600 Y.
dengan batasan untuk bahan A yaitu 16 dan untuk bahan B-nya adalah 24. Dengan demikian, teman-teman, kita memperoleh model matematikanya yaitu yaitu 2x plus 4y. Karena ini merupakan permasalahan minimum ya teman-teman. Kalau yang tadi permasalahan maksimum merupakan kurang dari sama dengan, maka untuk yang minimum ini lebih dari sama dengan teman-teman. Lebih dari sama dengan 16. Dan 4x plus 3z lebih dari sama dengan 24. Oke. Kemudian untuk langkah yang kelima ini ya teman. Karena untuk banyaknya jenis alat pancing standar dan alat pancing dan banyaknya alat jenis alat pancing premium yang harus beli tidak mungkin bernilai negatif. Tidak mungkin bernilai negatif. Jadi, X-nya yaitu lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan penyelesaian permasalahan menggunakan metode grafik ya teman-teman dengan bantuan aplikasi GeoGebra seperti yang tadi lagi ya. Untuk langkah yang awal kita masukkan persamaan dari model matematika yang kita peroleh tadi ya teman-teman. Itu ada 2x plus 4y sama dengan 16 dan 4x plus 3z sama dengan 24. Nah, untuk langkah yang kedua, kita masukkan semua kendala yang ada pada permasalahan pada persoalan tadi, yaitu 2x plus 4y lebih dari sama dengan 16 dan 4x plus 3z lebih dari sama dengan 24 dan tidak lupa kita juga memasukkan untuk kendala pada persyaratan non negatifnya ya teman-teman. Dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan lebih dari sama
Sudah terlihat teman-teman bahwa ini merupakan yang berwarna ini merupakan himpunan penyelesaiannya ya dari dari 2x plus 4y sama dengan 6 dan 4x plus 3y sama dengan 24 ini merupakan suatu himpunan penyelesaiannya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan titik potong yang berada di daerah penyelesaian ini dengan menggunakan perpotongan dua objek. Teman, minta tolong untuk perhatiannya ya, perhatikan kursornya. Nah, kita misalkan bahwa ini merupakan titik A, kemudian ini titik B, dan ini titik C. Oke. Di sini kita peroleh bahwa titik O ini perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y-nya yaitu 8,0. Sedangkan yang titik B ini perpotongan antara sumbu X dan Z-nya yaitu 4,8 dan 1,6. Dan untuk titik C ini perpotongannya pada sumbu X dan Y-nya 0,8. Kemudian untuk menentukan nilai minima, kita harus memasukkan fungsi tujuannya ya teman-teman. Nah, f x, z sama dengan 300.000 x plus 600.000 z. Kemudian kita memerlukan bantuan spreadsheet untuk untuk kita masukkan titik-titiknya ini ya teman. Untuk bisa tahu bahwa nilai yang paling rendah atau yang minimal itu pada titik koordinat berapa. Nah, kita sini masukkan titik dan ini F, E, Z sama dengan Z. Kemudian kita masukkan titik A, ini secara otomatis ya teman-teman. B dan titik C-nya. Kemudian F, A, F, B, dan F, C. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa berdasarkan titik A, B, dan C dengan nilai titik A yaitu 2.400.000 dan titik B yaitu dengan fungsi tujuan 2.400.000 dan untuk titik C-nya ini memiliki nilai 4.800.000. Dari sini kita bisa melihat bahwa titik yang memiliki nilai yang paling rendah yaitu titik A dan B. Tetapi kita memilih yang satu saja yaitu titik A, yaitu pada koordinat sumbu X dan Z-nya 8,0 dengan nilai 2.400.000. Setelah kita melakukan penyelesaian dengan metode grafik, selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian dengan menggunakan metode garis lidik dengan cara memasukkan fungsi tujuan dengan persamaannya sama dengan K. Jadi yang ini dihapus dulu ya teman-teman. Ini dihapus dulu. Kita keluarkan. Kemudian hapus ya. 300 kita coba lagi ya, 300x plus 600
600.000 Z sama dengan K. Nah, untuk nilai K-nya ini kita bisa bebas ya teman-teman memilihnya batasnya ini. Nah, dari sini kita peroleh bahwa untuk pada K2.400.000 ini melewati titik A dan titik B secara bersamaan. Kita lanjut lagi garisnya berjalan dan sampai titik C yaitu tepat pada 4.800.000 ya teman-teman. Jadi kesimpulannya ini bahwa dengan menggunakan metode grafik dan juga metode garis lidik ini, kita sama-sama memperoleh eh, nilai minimal biaya bahannya itu sebesar 2.400.000, yaitu pada titik A dan B, yang tepat pada 0 dengan sumbu perpotongan X dan sumbu perpotongan Z-nya yaitu 8,0. Nah, jadi berdasarkan dengan perhitungan menggunakan metode grafik dan juga metode garis garis lidik diperoleh sebanyak sebanyak 8 bahan untuk alat pancing standar dan 0 bahan untuk alat pancing premium dengan total minimum minimal bahan sebesar 2.400.000 rupiah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sekian video ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.